Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hamba-hamba Allah rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji kemahakuasaan, kemahaagungan dan kemahamuliaan Allah Subhanahu wa taala atas kita hamba-hambanya. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih dalam lindungan dan naungan Allah, dimudahkan untuk beramal soleh dan beribadah kepadanya. Semoga keamanan beribadah, kemudahan beramal soleh ini menjadi nikmat yang terus Allah limpahkan kepada kita semuanya. Selanjutnya, salawat dan salam kita kirimkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Beliaulah yang senantiasa kita contoh, kita teladani perbuatan, amalannya, perjuangan dan dakwahnya. Semoga kita termasuk pengikut-pengikut beliau yang setia sampai kita mengakhiri kehidupan kita di dunia ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hamba-hamba Allah dimanapun berada, rahimakumullah. Kajian Sirah Nabawiyah kita kali ini adalah permulaan hijrah. Pada pembicaraan kita sebelumnya, kita sudah membahas Bai'atul Aqabah al-ula wa tsaniyah. Janji setia orang-orang pertama masuk Islam dari penduduk Yathrib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang pertama ataupun yang kedua. Di mana dengan perjanjian itu maka penduduk Madinah atau penduduk Yathrib telah memberikan jaminan kesetiaan, loyalitas, kepatuhan kepada Rasulullah SAW, bahkan sampai kepada tingkat mereka berjanji setia akan membela Rasulullah SAW sebagaimana mereka membela dan menjaga anak-anak kandung mereka sendiri dan istri mereka sendiri. Maka dengan selesainya Bai'atul Aqabah As-Tsaniyah, berimannya dan berjanji setia sampai 73 orang dari penduduk Madinah kepada Rasulullah, dan di kota Madinah juga sudah ada yang beriman, maka Rasulullah sudah punya pengikut setia di Madinah dan sudah punya tempat yang akan menampung beliau dan para sahabat kaum muslimin kota Mekah untuk melanjutkan perjalanan dakwah dan perjuangan dakwah. Maka pasca perjanjian atau janji setia Bai'at Aqabah yang kedua, Rasulullah SAW mengizinkan para sahabat satu persatu berangkat ke Madinah.
Maka para sahabat mulai berhijrah sesuai dengan kemampuan, kondisi, dan kesiapan mereka masing-masing. Dan mayoritas para sahabat melakukan hijrahnya secara diam-diam atau rahasia, karena kafir Quraisy sudah mengetahui informasi adanya pendukung baru di kota lain, adanya orang beriman dengan agama Muhammad ini di tempat lain. Quraisy berjaga-jaga memperhatikan jalur-jalur keluar Madinah, keluar kota Mekah. Ini tentunya membuat para sahabat bukan main luar biasa, mereka harus berhati-hati untuk keluar dari kota Mekah. Karena tantangannya mereka akan ditangkap atau mendapatkan penganiayaan dari kafir Quraisy. Pada kesempatan kemarin kita sudah sampaikan bagaimana Suhaib Ar-Rumi berusaha hijrah, tapi ternyata ketahuan dan akhirnya terjadi negosiasi dan dia harus menyerahkan seluruh hartanya dan hijrah ke Madinah tanpa membawa apapun. Ada juga sahabat Rasulullah Abu Salamah. Keluarga istrinya menghalang-halangi beliau hijrah bersama istri dan anak-anaknya. Terjadi perebutan anak. Keluarga istri Abu Salamah ini menganggap anak-anak itu milik mereka. Mereka mau merebutnya. Abu Salamah dan istrinya ingin juga mempertahankan anak untuk dibawa. Bahkan dalam sirah dikatakan sampai ada anak di antara anak-anak Abu Salamah ini patah tangannya karena mereka saling tarik, ya, sehingga anak yang menjadi korban. Akhirnya Abu Salamah diizinkan hijrah, sementara istrinya tertahan sampai lebih kurang 1 tahun kemudian baru bisa hijrah setelah dia mengalami kesedihan yang mendalam dan mengalami penurunan kesehatan karena dia ingin terus mengikuti suaminya yang sudah pindah ke Madinah. Itu yang dialami oleh sahabat yang hijrah. Itulah secara umum para sahabat hijrah secara diam-diam, berangkat di malam hari, membawa harta yang mungkin dibawa saja. Tidak mungkin membawa banyak-banyak karena kafir Quraisy memantau gerak-gerik kaum muslimin yang mereka sudah ketahui siapa saja yang muslim. Lain halnya dengan sahabat Rasulullah SAW Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arda. Ini memang orang istimewa. Masuk Islamnya saja terang-terangan, dan karena dia masuk Islam pula kemudian kaum muslimin berani beribadah terang-terangan di depan kafir Quraisy di Ka'bah, dikawal oleh beliau dan dikawal oleh Hamzah. Maka dalam pelaksanaan hijrah ini Umar tidak sembunyi-sembunyi, tidak rahasia. Malah dia datang dulu ke Ka'bah, tawaf, lalu di depan dedengkot kafir Quraisy dia langsung menantang, saya akan hijrah. Siapa yang ingin anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, silakan tunggu saya di balik lembah ini. Saya mau hijrah. Jadi Umar bin Khattab menantang siapa yang berani menghadang atau menghalangi dia hijrah. Kalau ingin kehilangan ayah atau ingin kehilangan suami, silakan. Luar biasa keberanian Umar bin Khattab, dan itu memang kondisi khusus beliau yang sangat berani dan salah seorang pemberani di kalangan Quraisy. Maka Umar hijrah dengan terang-terangan dan tak ada satupun kafir Quraisy yang berani menghalangi beliau. Adapun Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda, dia juga sudah menyiapkan diri akan hijrah. Dia sudah berangkat dan mau minta izin sama Rasulullah, tapi Rasulullah SAW mengatakan, ala rislik ya Abu Bakar. Tunggu dulu wahai Abu Bakar. Sabar sebentar. Rupanya Abu Bakar radhiyallahu anhu arda menangkap bahwa Rasulullah SAW menginginkan dirinya. Maka akhirnya Abu Bakar tidak pergi hijrah, tapi dia sudah persiapkan. Dan inilah keistimewaan Abu Bakar. Dia sangat arif menangkap keinginan-keinginan Rasulullah SAW karena memang dia sudah berteman dekat dengan Rasulullah sejak sebelum kenabian.
Maka Abu Bakar Siddiq menunda hijrahnya, tapi dia melanjutkan persiapan. Dia sudah siapkan 2 ekor tunggangan, karena dia sudah bayangkan dia akan hijrah bersama Rasulullah. Dia siapkan segala sesuatu, harta yang akan dibawanya, semuanya disiapkan dia bawa. Termasuk nanti seluruh keluarga Abu Bakar, anak-anaknya, menjadi tulang punggung keberhasilan hijrah Nabi SAW. Maka satu persatu para sahabat sudah hijrah, ya, sehingga tanpa disadari oleh Quraisy, ini sudah nggak ada lagi muslimin di Mekah ini. Ya. Diperhatikan, si fulan nggak ada, si fulan nggak ada. Ya. Kecolongan kafir Quraisy. Yang terang-terangan ya Umar ketahuan. Beberapa yang ketahuan ya sudah dengan segala kejadian dan peristiwanya. Seperti Suhaib ar-Rumi dan Abu Salamah dan keluarganya. Tapi dilihat sudah satu persatu hilang di kota Mekah. Tinggal lagi yang kelihatan adalah Abu Bakar, Rasulullah sendiri, Ali bin Abi Thalib, dan orang-orang yang lemah. Ya, kalau orang-orang lemah ini udah nggak mungkin lagi berani hijrah, kecuali mereka kabur begitu. Nah, Rasulullah SAW masih menunggu isyarat dan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk hijrah. Sementara Abu Bakar menyiapkan 2 ekor onta khusus tunggangan Rasulullah SAW, menyiapkan seluruh hartanya untuk dia bawa demi keberhasilan perjalanan hijrah dia dan Rasulullah SAW. Bahkan termasuk Abu Bakar menyiapkan penggembala kambing-kambing dan ternak beliau, yaitunya Amir bin Fuhairah, penggembala ternak Abu Bakar. Sudah disiapkan tugasnya, sudah disiapkan kerja yang akan dilakukannya. Nah, ketika kafir Quraisy menyaksikan bahwa di kota Mekah sudah seperti kehilangan kaum muslimin, satu persatu sudah lolos, sudah pindah ke Madinah, berarti kaum muslimin sudah punya negeri. Kaum muslimin sudah punya pendukung. Rasulullah sudah punya pengikut setia. Maka dalam situasi ini segeralah kafir Quraisy melakukan pleno, rapat khusus, rapat istimewa, menyikapi perkembangan situasi yang di luar dari dugaan mereka. Dan mau tidak mau mereka sudah harus melakukan dan mengambil sikap, karena mereka menyaksikan Muhammad sudah punya pengikut baru, Muhammad sudah punya tempatan yang akan mungkin menampung dan membela beliau. Maka dilaksanakanlah pertemuan tingkat tinggi, petinggi-petinggi kafir Quraisy, dilakukan di Darun Nadwah, di tempat mereka biasa melakukan pertemuan-pertemuan khusus mereka. Abu Jahal, Abu Lahab, dan para pemimpin-pemimpin kafir Quraisy yang lain. Rupanya dalam pertemuan ini hadir iblis dalam bentuk seorang laki-laki syekh dari Najd. Hadir pula dalam pertemuan itu. Maka satu persatu yang rapat di sana memberikan usulan apa tindakan yang akan dilakukan. Ada yang mengusulkan sebagaimana Allah gambarkan dalam surat Al-Anfal, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika mereka merancang konspirasi untukmu, wahai Muhammad. Orang-orang kafir merancang konspirasi untuk apa? Liusbitu, ada yang mengusulkan kita penjara aja Muhammad ini. Ya. Kita penjara, jangan dibiarkan ada akses kepada beliau sampai mati. Sudah selesai, berakhir. Rupanya usulan ini dibantah oleh iblis. Ini usul kurang bagus. Kalau kita penjara, nanti pendukungnya terus menyebar, pendukungnya terus ramai, bertambah, lama-lama mereka datang, dia bebaskan. Mereka bebaskan beliau ini. Kita tidak berdaya menghadapinya. Cari usul yang lain, kata iblis. Maka lalu mereka menolak dan membatalkan usulan itu. Muncul usulan kedua. Au yukhriju,
Sudah, kita usir saja. Usir beliau, buang jauh-jauh ke negeri lain. Jangan biar berada di sini dulu, kita aman. Kita jaga saja negeri kita, kita jaga keluarga-keluarga kita semuanya. Tidak ikut dengan ajaran beliau, sudah selesai kita. Usulan ini rupanya oleh iblis juga ditolak. Ini usul tidak bagus. Bila kalian usir dia sampai di luar, di negeri lain, pembicaraannya ini menyihir, pembicaraannya bagus, akan banyak yang ikut dengan dia, akan banyak menjadi pengikutnya, beriman kepadanya. Ketika mereka banyak, nanti mereka serang kita, kita bisa habis. Cari usul yang lain, kata iblis. Maka batallah usul yang kedua, masuk usul yang ketiga. Wa idh yamkuru bika alladziina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluk. Usulan ketiga, kita bunuh. Dan tidak sembarangan cara membunuhnya. Ada sekitar 10 kabilah besar ya, di kota Mekah ini. Kita ambil satu orang pemuda terbaik, algojo terbaik dari setiap kabilah, satu orang, kumpul semuanya 10 orang. Ada utusan masing-masing kabilah. Serentak mereka 10 orang ini membunuh Muhammad. Nah, sehingga darahnya berserakan di seluruh kabilah. Pastilah kabilahnya Muhammad tidak akan berani menuntut balas. Pasti mereka ya sudah, mereka akan minta ganti nyawa atau diat saja. Nah, kalau diat kita gotong royong membayarnya 100 ekor onta. Nah, kata iblis, ini usul yang benar. Ya, ini usul yang bagus, kata iblis. Bunuh. Dan cara pembunuhannya dibagi rata tanggung jawabnya ke seluruh kabilah yang ada, sehingga kabilahnya Muhammad, Bani Hashim atau Bani Abdul Muttalib tidak akan berdaya untuk membalas dan menuntut kematian ini. Pasti mereka akan rela saja menerima ganti diat. Itulah keputusan. Maka segera masing-masing kabilah sudah menyiapkan, segera memilih dan eksekusi langsung malam ini. Keputusan keluar, malaikat Jibril mengetahui itu dan langsung menyampaikan kepada Rasulullah bahwa sudah diizinkan hijrah. Ya, Rasulullah sudah diizinkan hijrah. Maka begitu Rasulullah SAW langsung siang hari di waktu yang beliau tidak biasanya pergi ke rumah Abu Bakar. Semua orang di kota Mekah tahu Abu Bakar teman dekat Rasulullah, betul, orang kepercayaan. Dan Abu Bakar sangat percaya dengan Rasulullah, mempercayai dan mengimani seluruh berita Rasulullah sampai dia digelari As-Siddiq. Maka Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar. Dalam riwayat yang diceritakan oleh Ibunda Aisyah, Rasulullah datang di waktu yang tidak biasanya datang. Ini bagian dari merahasiakan seluruh gerak-gerik, karena di kota Mekah tidak ada lagi yang tersisa kecuali Abu Bakar, Rasulullah, dan beberapa orang yang lemah. Maka Rasulullah juga mengatur strategi bagaimana dia bergerak dan berpindah tidak terpantau secara baik. Maka beliau datang ke rumah Abu Bakar di waktu yang tidak biasanya datang. Ketika masuk, dia langsung instruksikan Abu Bakar, akhrij man indak, keluarkan dari rumah ini siapa orang lain. Kata Abu Bakar, innamahum ahluka ya Rasulullah. Tidak ada orang lain di rumah ini ya Rasulullah, keluargamu aja. Dan waktu itu Aisyah sudah dinikahi oleh Rasulullah, belum serumah. Maka begitu Rasulullah memastikan rumah Abu Bakar aman, dia berunding dengan Abu Bakar, merancang strategi untuk hijrah. Maka diaturlah strategi bersama Abu Bakar. Kemudian Rasulullah SAW mengajak Ali bin Abi Thalib sore dan malam itu untuk tidur bersama beliau di kamarnya, di tempat tidur Rasulullah SAW. Maka datanglah malam tersebut, kafir Quraisy sudah siap dengan algojo-algojonya, utusan masing-masing kabilah. Mereka sudah memantau rumah Rasulullah, melihat Rasulullah tidur di kamarnya bersama Ali bin Abi Thalib. Ali memakai selimut Rasulullah SAW, sehingga kesannya dari luar itu Rasulullah masih tidur, karena nampak selimutnya masih berisi orang. Maka
Maka Rasulullah SAW malam itu menunggu waktu yang pas, waktu yang tepat. Ali bin Abi Thalib sudah tidur di kasurnya. Rumah sudah terkepung. Dalam suasana itu Rasulullah SAW kemudian keluar. Orang yang 10 orang lebih kurang mengepung 10 laki-laki yang pedang sudah terhunus. Mereka menunggu waktu yang cocok. Menjelang fajar akan serentak membunuh Rasulullah SAW. Mata mereka terbuka. Mereka melihat. Bukan tertidur, ya, bukan ketiduran. Tapi Rasulullah keluar. Dan kemudian mereka tak menyaksikan Rasulullah. Maka Rasulullah sempat menaruh pasir di atas kepala mereka masing-masing. Sambil melantunkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'ushaynahum fahum la yubsirun." Kami jadikan di depan mereka penghalang penutup, di belakang mereka penghalang atau penutup. Kami tutup mereka semuanya sehingga mereka tidak menyaksikan, tak bisa melihat Rasulullah SAW. Maka Rasulullah berhasil lolos, keluar dan segera bertemu dengan Abu Bakar dan melanjutkan perjalanan hijrahnya. Sementara Ali tidur di atas kasur Rasulullah. Rasulullah kabur bersama Abu Bakar, tidak langsung ke Madinah. Ini sesuai yang mereka sudah rancang strategi bagaimana bisa lolos, sebab mereka pasti dipantau.